keselamatanmu, amankan perjalananmu, karena hati yang nyaman kan bawa pulang senyuman. Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KIKET. Bapak Arta dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar. Ya, apa kabarnya hari ini? Kelihatannya sehat. semakin sehat, semakin gembira. Ya. Harus optimis ya Pak ya? Ya. Oke. Aku ngundang Bapak ke sini karena udah lama banget nggak ketemu. Terakhir kita ketemu kalau saya ketemu waktu vaksin ya Pak ya. Betul, waktu vaksin kita banyak dibantu sama teman-teman outbound. Terus kalau nggak salah setelah itu ada G20. G20 juga sering juga ya. Bapak ya ke sini, Ya, maksudnya koordinasi ya. gitu. Jadi setelah kegiatan-kegiatan itu kali ini kita ketemu di acara yang beda ya Pak ya. Iya betul, saya juga kaget nih Pak Rama. Ternyata outbound sekarang udah punya podcast luar biasa. Digitalisasi informasinya. Dan terakhir di Instagram, Twitter saya followernya juga. Wah, terima kasih. Eksis banget Terima kasih. Aku gini nih Pak Arta, aku tuh sebetulnya mau langsung to the point aja nih. Ya. Aku tergelitik sebenarnya. Jadi gini, kalau aku dan kita teman-teman di sini itu tentu pasti kalau kita dengar KKP sudah tidak asing lagi karena kita bersinggungan secara langsung, berkoordinasi gitu kan. Tapi mungkin bagi masyarakat luas di sana mungkin agak asing tuh KKP itu apa sih gitu sebenarnya. Boleh Pak Arta sedikit jelaskan apa itu KKP dan kalau di bandara itu ngapain aja sih KKP itu? Ya, jadi gini, terima kasih banget nih kami diundang di podcast sekalian sosialisasi juga ini. Betul Mbak Rahma yang disampaikan itu bahwa orang nggak familiar sama penyebutan KKP, karena istilah yang di lapangan itu banyak karantina kesehatan, kuarantin, itu banyak banget. Kalau masih ingat zamannya Bu Susi punya Kementerian Kelautan Perikanan itu juga singkatannya KKP ya. Betul banget. Tapi lebih eksis dari KKP kami. Dan lebih viral ya Pak ya kalau istilah kita boleh pinjam istilah sekarang itu lebih viral ya. Nah, jadi saya ingin jelaskan bahwa KKP itu Kantor Kesehatan Pelabuhan itu merupakan perwakilan pusat yang ada di daerah Bali sebagai unit pelaksana teknis. Jadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Jadi kami itu punya tugas utama melakukan upaya cegah tangkal terhadap penyakit yang berpotensial wabah. Kalau kerennya itu Public Health Emergency of International Concern atau bahasa kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Contohnya kemarin pandemi COVID itu hampir selama 2 tahun itu. Oh, jadi di situ KKP bahu membahu berjibaku di situ tentang bagaimana caranya kita bisa menangkal COVID sampai kita bisa terbebas sampai sekarang ini ya Pak ya. Itu salah satu Public Health Emergency of International Concern, salah satunya COVID. Selama 2 tahun kita berjibaku. Memang itu ekstensi KKP mulai naik tuh. Oh gitu, mulai viral ya. Oh ternyata di situ ada KKP yang lain nih, selain KKP-nya yang lain itu gitu, tetangga sebelah gitu kan. Itu momen yang luar biasa buat kami untuk eksis gitu lah, karena banyak regulasi yang bersinggungan dengan kami dan otoritasnya ada di kesehatan. Jadi itu KKP itu merupakan otoritas kesehatan ya, yang ada di pintu masuk, yang ada di bandara dan pelabuhan. Kalau di Bali itu ada di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, kemudian pelabuhan lautnya ada di Celukan Bawang, Gilimanuk, Padang Bayi, dan Benua. Itu wilayah kerja kami. Secara tugas, tusi kami itu adalah melakukan pengawasan, kemudian pelayanan kesehatan terkait dengan topiknya Mbak Rahma hari ini itu terkait dengan surat keterangan layak terbang. Itu yang bisa dilakukan oleh KKP. Jadi orang-orang dengan kondisi khusus yang membutuhkan dokumen surat keterangan layak terbang itu datangnya ke KKP. Oh gitu. Artinya kalau tadi kita bicara KKP secara umum, secara global ya. Tadi bicara juga tentang gimana menangkal penyakit dari dunia tadi gitu. Bagaimana KKP berusaha gimana sih supaya penyakit-penyakit yang kalau mungkin kemarin yang terbaru itu COVID ya, itu secara umum. Tapi kalau kita bicara lagi sedikit lebih mengerucut lagi, kalau kita bicara sekarang di bandara nih Pak. Saya lihat juga di bandara ini kan KKP ini kan juga ada dan memang ada hadir di situ kan. Kalau tadi di Celukan Bawang, di Gilimanuk, di Airport Igusti Ngurah Rai itu juga hadir KKP untuk melayani masyarakat. Nah, kita tadi
kalau kita bicara bandara tentu kita nggak jauh dari pesawat terbang. Iya. Artinya kita juga melayani penumpang-penumpang yang ingin naik pesawat terbang. Iya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita naik pesawat terbang, kalau saya sih selama ini itu sehat-sehat aja naik pesawat terbang. Kira-kira mungkin nggak sih Pak? Kira-kira kalau kita gangguan apa kira-kira yang mungkin timbul ketika kita naik pesawat Pak? Mungkin kalau kita datang tuh oke, kita terus kira-kira ada nggak sih gangguan yang timbul gitu? Misalnya di rumah kita udah oke, sehat nih, pas tengah jalan terus apakah kemungkinan ada gangguan kesehatan nih Pak yang mungkin timbul ke saat kita akan naik pesawat terbang gitu Pak? Ya, berbicara mengenai pesawat terbang, kalau kita pahami itu kan moda transportasi yang paling aman dan nyaman. Karena dari sisi kebutuhan cepat, efisien, sangat dimiliki oleh transportasi udara. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa pesawat terbang itu memiliki namanya stresor atau dampak. Yang pertama yang kita bicara mengenai man-machine interaction stressor. Yang kedua man environment interaction stressor. Kemudian ada stres yang dipicu oleh diri sendiri yang namanya self endurance stressor. Benar. Ya, kondisi-kondisi itu yang dapat menyebabkan memperburuk keadaan seseorang selama penerbangan. Kemudian dalam penilaian medisnya kita perlu memperhatikan adanya faktor yang namanya faktor fisiologis. Kedua faktor fisik, yang ketiga faktor psikologis. Ya, faktor fisiologisnya itu terkait dengan fisiologis tubuh kita. Pada saat melakukan take off pesawat, landing pesawat, itu ada namanya gaya akselerasi deselerasi. Pada saat itu orang yang posisi berbaring akan merasakan dampak yang lebih berat daripada orang yang tidur, duduk. Ya. Gitu. Kemudian faktor ketinggian dan perubahan tekanan udara. Pada kondisi normal itu tidak akan bermasalah, tetapi pada orang-orang tertentu dengan penyakit kardiovaskuler, kemudian susunan saraf pusat, kemudian penyakit darah atau penyakit-penyakit yang lainnya itu akan menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi pada ketinggian melebihi dari ketinggian normal, kemudian parsial alveoli oksigennya akan berkurang, kemudian saturasinya akan berkurang. Itu akan menjadi berberat orang dengan kondisi itu. Artinya saturasi juga berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh. Ketinggian itu menyebabkan perubahan tekanan sehingga kadar oksigennya akan berkurang. Ilmu baru nih. Ilmu baru juga nih buat saya nih. Ternyata dalam ketinggian tertentu juga saturasinya juga akan berkurang. Akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua terkait dengan faktor fisik, itu berkaitan dengan ergonomik. Posisi seat dalam pesawat, duduk tadi. Kelapatnya, situasi kabin itu juga salah satu pemicu penerbangan yang lama itu bisa menyebabkan DPT. Deep vein thrombosis. Gitu. Terus yang ketiga faktor psikologis. Ada orang yang cemas loh naik pesawat. Sehingga dengan orang-orang dengan gangguan jiwa karena psikosis, kecemasan, ketakutan itu juga akan berdampak pada penerbangan. Nah, kalau terkait dengan faktor-faktor itu apa saja sih gangguannya? Kan betul. Kalau yang paling umum yaitu mabuk perjalanan. Ya, mabuk perjalanan terjadi karena adanya konflik nih antara indera penglihatan kita dengan keseimbangan, sehingga mulai muncul ada mual, muntah. Jangan lupa pesawat dan menyediakan kantong muntah. Betul, itu dia sebabnya ada di depan tempat duduk kita ada kantong muntahnya. Terus yang kedua itu gangguan apa? Dehidrasi. Udara di pesawat itu sangat kering, sehingga orang mudah lelah, haus, sehingga menyebabkan bibir pecah. Itu gejalanya. Yang ketiga itu mungkin bisa terjadi yang namanya infeksi saluran pernapasan. Orang yang punya rinitis alergi, udara yang dingin sangat kering bisa memicu itu, ada batuk, sakit tenggorokan, pilek. Yang keempat yang paling ini jet lag. Mama pasti dengar kan? Iya. Jet lag yang sering disebut itu jet lag ya. Jet lag. Yang paling terkenal apa sih dampak yang paling ekstrem itu? Jet lag sama DPT itu. Jet lag itu terjadi kan karena ada perbedaan zona waktu. Itu biasanya untuk penerbangan yang lama. Dan jet lag itu biasanya akan menyebabkan orang cepat lelah, kebingungan, segala macam karena tubuh itu melakukan adaptasi. Jet lag itu tubuh sebetulnya melakukan sirkadian, namanya sirkadian, siklus adaptasinya itu 1 jam per hari, perbedaan waktu itu. Tetapi pada orang yang dengan kondisi tertentu bisa melebihi sirkadiannya 24 jam. Itu yang menyebabkan mereka akan mengalami dampak
Makanya beda-beda itu tadi ya Pak ya. Artinya ada yang bisa mengalami jet lag cuman sebentar aja dia betul. udah bisa dia beradaptasi gitu. Kemampuan sirkadian adaptasinya yang berbeda. Oke, Gitu. Bahkan ada yang sampai 2 hari juga dia belum ini gitu, masih belum bisa beradaptasi gitu. Masih muncul efek penerbangan sebelumnya itu. Terus yang ketiga, yang terakhir itu di PT itu, deep vein thrombosis, itu adanya penggumpalan darah pada pembuluh darah vena, itu pada aliran balik yang mengganggu sirkulasi darah. Gejalanya apa? Pasti ada bengkak di tungkai. Ya, itu biasanya Kemudian juga ada kemerahan. Kemudian melihat adanya pelebaran pembuluh darah yang di bawah tungkai kulit itu, gitu loh. Artinya penumpang pesawat dengan artinya misalnya tadi kayak deep vein apa tadi yang thrombosis, atau jet lag itu untuk penerbangan yang mungkin melintasi zona waktu tertentu dan penerbangan jarak panjang mungkin ya. Itu mungkin artinya bisa terjadi pada siapa saja ya Pak ya. Siapa saja memungkinkan. Artinya let's say kita bilang bahwa waktu saya naik pesawat baik-baik saja kok, tapi ketika turun, ketika landing setelah sekian mungkin 16 jam, kalau ke Eropa sana mungkin 16 jam, mungkin ya ke Amerika sana 22 jam mungkin sampai 24 jam, ketika turun kok kaki saya bengkak gitu ya. Itu artinya itu lumrah apa normal dialami itu. Artinya itu gangguan seperti itu normal dialami ya. Ya sebetulnya kalau orang dengan kondisi fit ya sehat gitu. Harusnya kejadian itu tidak terjadi. Oh gitu. Iya. Apakah itu penanda sesuatu gitu atau memang hanya karena jarak tempuh yang terlalu panjang? Bisa jadi. Salah satu penyebabnya kan penerbangan dengan perjalanan panjang. Itu salah satu. Tidak melakukan peregangan, tidak melakukan exercise di pesawat itu juga salah satu pemicu terjadi di PT itu. Tapi dengan setelah peregangan itu harusnya hilang. Harusnya hilang ya. Ya, artinya kalau tadi kita bicara gangguan di pesawat tadi gitu kan, berarti pasti dong KKP punya teman-teman KKP punya jurus-jurus penangkal nih supaya kita nggak seperti itu nih. Gimana nih? Artinya biar kita saat take off kita bugar, saat landing kita bugar juga gitu. Harapan penerbangan begitu. Iya kan gitu. Nah, kira-kira landing gitu. Jadi kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan sama penumpang supaya biar take off bugar, landingnya juga bugar? Ya, untuk hal-hal yang umum ya biasanya gangguan yang mabuk perjalanan itu ya, yang biasa orang alami itu, yang pertama yang harus diperhatikan bahwa menghindari pada benda-benda yang bergerak. Penglihatan pada benda-benda yang bergerak, harus fokus pada benda-benda yang tidak bergerak gitu loh. Kemudian sarannya untuk request seat di dekat jendela, sehingga mendapatkan pemandangan lebih luas, cakupan keluarnya itu wilayah laut, gitu. Itu cukup berpengaruh ya Pak ya? Cukup pengaruh karena pada orang mabuk perjalanan. Tetapi pilihan terakhir ketika tidak bisa dengan itu ya harus menggunakan obat anti mual ya. Itu salah satu jurusnya ya. Jurusnya yang terakhir itu menggunakan obat anti mual. Oke. Terus kalau gini Pak, saya juga kadang-kadang bepergian dengan pesawat ya, entah tapi mungkin beberapa kali saya pernah melakukan perjalanan jarak panjang 16 sampai 24 jam itu, dan itu memang dan saya pun mengalami gitu kan Pak. Nah, tapi yang paling sedih gitu, kadang-kadang saya naik pesawat itu, saya sering lihat bayi-bayi itu kok pada nangis ya Pak ya. Saya satu sisi mungkin ada beberapa penumpang yang terganggu. Ya, betul. Tapi kalau dari saya malah berpikir kasihan sekali ibunya berusaha menenangkan bayi ini supaya tidak nangis gitu. Mungkin kalau anak udah 5 tahun, 4 tahun mungkin bisa, ayo kamu mainan atau gambar. Tapi kadang-kadang kalau bayi ini kan kita ajak ngomong nggak bisa gitu. Kadang-kadang saya kasihan gitu lihat ibunya tuh begitu susah payah untuk menenangkan bayinya. Kira-kira itu kenapa dan harusnya gimana ya Pak ya? Apakah itu umum terjadi? Apakah itu normal? Apakah ada gangguan kesehatan kah sama bayi tersebut Pak? Betul. Itu terjadi karena ada gangguan ekualisasi namanya. Jadi gangguan keseimbangan tekanan udara luar dengan di bayi tersebut. Jadi telinganya ini itu akan sangat nyeri, itu yang membuat dia menangis. Itu. Tetapi apa yang bisa dilakukan pada bayi-bayi itu kan masih ada menyusui itu. Iya betul. Pada saat take off dan landing, ibunya harus mempersiapkan untuk menyusui atau diberikan susu formula. Itu akan sangat membantu sehingga begitu menyusui dia akan ada proses
falsafah itu dia akan menelan sehingga ininya kebuka. Oke. Membran timbanenya ini kan bisa tekannya itu kan bisa dibawa. Sama kalau kita orang dewasa merasa itu kita tekan, itu kita tekan ludah. Atau kenapa ada permen? Permen itu betul. bayi kan nggak mungkin kita kasih Iya, permen. betul. Kalau orang dewasa itu pakai permen, dalam ludahnya ini akan kebuka. Gitu. Jadi yang mengatur keseimbangan itu namanya membran timpanin, tekanan dari luar sama di dalam tubuh kita. Begitu itu merasa tinggi dia akan bengkak sehingga Oh, jadi artinya yang menyebabkan dia menangis itu rasa nyeri. Kualisasi yang menyebabkan nyeri. Oke, berarti buat ibu-ibu di sana atau buat orang tua di sana yang bepergian dengan bayi, mungkin harus disiapkan. Iya kan? Supaya tadi bahwa jelas untuk dia menangis karena dia tidak tahan dengan rasa nyeri, perbedaan tekanan itu tadi gitu. Oke, caranya dengan menyusui atau susu formula itu. Dengan proses menyusui dan dengan minum susu itulah artinya bisa mengurangi perbedaan tekanan tadi ya Pak ya. Sehingga ini kebuka dan bisa membantu untuk keseimbangan lagi. Nah, jadi nggak ada ruginya kan kalau nonton podcast kita ini. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak tahu. Jadi kita hanya di pesawat kita nyedung nih, ibu ini kenapa sih anaknya nangis terus gitu. Sebagian yang merasa kesal dan kita nggak bisa memberi solusi gitu. Kita nggak bisa beri solusi gitu loh. Cuman aduh kasihan ya gitu. Ternyata solusinya seperti itu gitu. Solusinya bisa dilakukan seperti itu. Itu akan dapat membantu mengurangi rasa nyerinya sehingga rewelnya itu akan berkurang gitu. Posisinya pada saat yang saya sampaikan tadi ada faktor akselerasi deselerasi itu sehingga pada saat take off landing itu yang ada perubahan itu ya. Itu. Oh iya. Jelas nih jadinya nih Pak. Nah, jadi supaya masyarakat tahu nih. Jadi kalau di pesawat ada yang bayi yang nangis juga bisa disarankan untuk coba diberi susu gitu kan atau diberi ASI gitu kan supaya bisa mengurangi tekanan tadi. Oke. Nah, sekarang gini nih Pak ceritanya. Kalau misalnya nih saya dari rumah mau pergi bepergian dengan pesawat nih. Di pesawat sampai di terminal saat check-in gitu saya baik-baik aja sehat gitu kan, tapi ternyata setelah check-in saya lagi mau menunggu di boarding gate gitu kan, terus saya tiba-tiba merasa tidak nyaman, tapi belum naik pesawat nih Pak, baru merasa tidak nyaman. Sebaiknya nih menurut Bapak apa yang harus saya lakukan, dan kira-kira jika saya mengalami keadaan darurat siapa yang harus saya hubungi terlebih dahulu? Tentu kalau saya telepon saudara di luar perlu waktu untuk betul. Pertama akses masuknya susah, yang kedua perlu waktu untuk dari luar untuk masuk ke airport gitu kan. Jadi seandainya itu kira-kira siapa sih Pak yang harus dihubungi dan apa yang harus kita lakukan seandainya mengalami keadaan darurat? Jadi gini Mbak Rahma, kami KKP itu memiliki 2 lokasi pelayanan kesehatan di Bandara Igusti Ngurah Rai. Yang pertama itu ada di domestik. Kemudian aksesnya di kedatangan domestik, dekat akses karyawan. Dekat akses. Kemudian yang satu lagi di terminal internasional, itu bersebelahan dengan teman-teman di imigrasi. Gitu. Kemudian yang kedua kami menyediakan ambulan dengan kelengkapan sebagai ambulan transport. Dan ambulan standar. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kalau bicara mengenai koordinasi komunikasi, Ngurah Rai jempolnya. Mantap. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan refreshing untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Bagaimana caranya membantu orang yang mengalami henti jantung, proses serangan jantung, henti jantung. Kemudian teman-teman dari lintas sektor, komunitas bandara udah ada beberapa dari security, kemudian dari cleaning service, dari beberapa tenan itu sudah kami latih untuk melakukan yang namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu bagaimana membantu mempercepat respon kita agar orang itu tertolong. Betul itu tertolong. Pak, itu yang paling penting. Kita butuh waktu goal periode untuk serangan jantung atau henti jantung itu adalah 10 menit. Ketika itu kita bisa optimalkan, 10 itu menit akan tadi membantu. Membantu orang bisa hidup gitu. Gitu ya. Jadi terkait dengan itu tinggal
siapapun petugas yang terdekat ada di sana, misalnya dari APSEC, APSEC. kemudian dari operasional, dari Angkasa Pura, kemudian dari Tenan, itu akan menghubungi kami, tergantung dari lokasi kejadiannya. Nanti biasanya dari APSEC bisa langsung menelpon kami di KKP, dan karena ada extension yang di domestik sama di internasional, kemudian bisa melalui ADM, Airport Duty Manager atau OCA. Nanti akan diteruskan ke kami, sehingga nanti proses itu kita akan berusaha melakukan penanganan secepat mungkin sesuai dengan informasi secepat yang masuk. Iya, tergantung keadaan. Nggak usah khawatir ya. Artinya kalau bepergian melalui Bandara Ngurah Rai nggak usah khawatir karena tim di KKP sudah siap standby semua. Kami standby-nya 24 jam. 24 jam luar biasa. Kaperan domestik dan internasional. Dokter keren, ada, keren. 24 jam, pelawat ada. Keren, luar biasa. Luar biasa. Jadi artinya nggak usah khawatir gitu ya. Untuk yang bepergian, misalnya the worst case, terburuknya bahwa terjadi sesuatu atau ketidaknyamanan sebelum terbang, artinya bisa ditangani oleh teman-teman dari KKP ya. Satu lagi nih Pak, yang sebelum tips dan trik sebelum ini ya, satu lagi. Itu kalau misalnya orang hamil tadi masih dimungkinkan nggih Pak untuk bepergian ya? Ya betul, hamil itu kan salah satu kondisi kesehatan termasuk yang kondisi memerlukan penilaian medik. Nah, jadi ada hamil-hamil tertentu yang dapat mengancam, memperburuk karena penerbangan itu, sehingga membutuhkan pemeriksaan dari tim kami dari KKP. KKP akan membantu memeriksa secara umum general, kemudian pemeriksaan khususnya untuk kehamilannya. Kemudian ada persyaratan tertentu sesuai dengan regulasi di IATA bahwa yang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan itu akan dapat memperburuk atau memicu terjadinya abortus, persalinan tidak normal, itu pada umur tertentu, dan regulasinya itu ada di IATA. Jadi nanti maskapai akan menjelaskan pada saat pemesanan tiket kapan tidak boleh melakukan perjalanan. Kami menerbitkan namanya SKLT, surat keterangan layak terbang. Artinya itulah kenapa, tentu ada alasannya kenapa boleh, kenapa tidak. Jadi kadang-kadang penumpang ini juga ada bahasa kitanya itu ngeyel gitu kan, ngeyel. Aku sehat kok, merasa sehat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada efek yang ditimbulkan. Secara umum mungkin terlihat sehat, terlihat bugar, tapi pada saat tertentu, mungkin kondisi tertentu ketika di pesawat atau dalam keadaan itu mungkin bisa mengakibatkan ketidaknyamanan itu tadi. Makanya tadi ada perlu layak terbang atau tidak. Itu ya Pak. Makanya kita kenal namanya MEDIP. MEDIP di IATA itu, International Air Transportation Association, itu ada namanya MEDIP, yaitu Medical Information Form. Air travel. Jadi MEDIP itu fungsinya untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu memerlukan penilaian medik dari unit yang berwenang. Kemudian ada maskapai dokter yang memiliki keahlian di bidang itu terkait dengan penerbangan untuk menerbitkan MEDIP itu. Ini fit or unfit. Artinya tujuannya tentu untuk keselamatan bersama artinya nggak juga kita nggak boleh karena untuk tujuan tertentu, tentunya untuk kebersamaan kita bahwa untuk saat take off dan landing tadi dengan tujuannya bugar tadi gitu kan. Jadi kalau nggak layak terbang ya jangan dipaksakan, artinya tentu itu sudah melalui pemeriksaan dan penilaian bahwa Anda layak terbang atau Anda tidak layak terbang, tentunya seperti itu gitu kan. Tujuannya supaya saat take off bugar, landing pun bugar. Pun ada kendala selama penerbangan seperti tadi kaki bengkak gitu, tentunya pasti ada tips-tipsnya lah gimana. Nah ini yang sebelum kita tutup nih Pak, podcast kita nih Pak, bolehlah Bapak sedikit kasih tips and tricks bagaimana supaya kalau kita bepergian dengan pesawat, baik itu jarak pendek maupun panjang, kita bisa take off bugar, landing pun bugar. Silakan Pak Arta. Jadi tips dari kami dari kesehatan, selalu kami promosikan pola hidup bersih dan sehat. Apa saja itu? Makan sehat dan bergizi, kemudian hindari makanan yang tinggi lemak, kemudian berkafein, alkohol, tinggi gula, kemudian olahraga, jangan lupa olahraga teratur, 15 menit sampai 30 menit di waktu-waktu tertentu dan dilakukan secara teratur sehingga masuk nanti untuk penerbangan itu bisa terbang dengan sehat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penumpang-penumpang dengan kondisi khusus. Misalnya yang mengkonsumsi obat-obatan secara berkala.
Oh, oke. Jadi jika akan melakukan bepergian, destinasi bepergian, itu pastikan persediaan obat dan ditambah 2-3 hari ke depannya. Oh, oke. Kemudian kalau jika dibutuhkan disiapkan resep. Oh iya, Jadi iya. bisa digunakan di tempat tujuan. Nah, untuk yang suka berpetualang nih, liburan berpetualang, kami concernkan bahwa jangan lupa melakukan list terlebih dahulu lokasi yang akan dituju. Saat ini di sana itu terjadi kejadian penyakit apa? Misalnya, kalau di Bali sekarang lagi ada rabies nih. Bagaimana cara trik untuk menghindari biar tidak tergigit hewan rabies. Kemudian untuk PMI nih, pekerja migran Indonesia yang akan melakukan pekerjaan dengan rute pekerjaannya ke Amerika Latin, kemudian Afrika, itu wajib melakukan vaksinasi yellow fever, ada di kami. Gitu. Vaksinnya ada di KKP dan kami jamin semuanya sesuai dengan standar vaksinnya, kemudian harga lebih murah dari tempat-tempat lain. Kemudian itu artinya kebutuhan vaksinasi menjadi penting untuk setiap penerbangan. Kadang-kadang orang tidak fokus pada vaksinasi itu, padahal vaksinasi itu penting. Misalnya kalau kita masuk ke daerah malaria, yang endemis malaria, kita harus menyiapkan obat-obatan untuk itu. Nah, selanjutnya kita mesti punya list pasienkes, fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tujuan kita itu. Karena olahraga-olahraga yang ekstrim, liburan yang ekstrim itu membutuhkan akses untuk pengobatan, perawatan ketika terjadi sesuatu. Itu harus di list. Itu yang penting buat kami. Nah, saya lupa tadi kalau untuk yang DPT itu sebetulnya bisa kita cegah. Oh gitu. Yang kaki bengkak tadi dalam perjalanan panjang tadi ya, Pak. Karena saya pernah ngalamin itu, Pak. Pernah ngalamin. Jadi begitu landing kok sepatu saya jadi nggak muat gitu. Jadi kenapa ini gitu loh. Jadi dan itu memang banyak, bukan hanya saya. Ketika kita landing ternyata saya lihat juga beberapa kesulitan untuk pakai sepatunya lagi gitu. Jadi tipsnya untuk menghindari DPT, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Ya, kemudian tidak menekan pada daerah paha dan terlalu ketat juga akan dapat menyebabkan DPT. Kemudian gunakan sepatu yang nyaman karena penekanan pada area tungkai atau kaki itu akan menyebabkan pembengkakan. Itu untuk DPT. Kemudian pada saat penerbangan yang lama atau melebihi dari 16 jam itu usahakan melakukan jalan-jalan di kabin pesawat 2-3 jam sekali. Nah itu mungkin sekali. Ya. Kemudian pada saat menuju ke toilet ada antrean, itu usahakan lakukan peregangan. Kita juga bisa melakukan olahraga di tempat duduk masing-masing untuk penerbangan yang lama. Jadi kita berusaha meregangkan tungkai kaki ke atas dan ke bawah. Kemudian dengan posisi duduk, badan posisi tegak, bungkukkan ke depan. Tekniknya ya olahraga di pesawat, tekniknya bungkukkan ke depan. Kemudian kedua kaki meraih lutut. Kemudian didorong ke arah badan. Dan itu dilakukan secara berulang kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan badan membungkuk, kemudian kedua tangan meraih paha. Kemudian ditarik ke arah badan, itu juga akan membantu mengurangi DPT. Gitu. Jadi paling enggak supaya itu tadi, karena memang beberapa termasuk saya, Pak, termasuk saya pun juga mengalami bengkak itu. Gitu. Bayangkan 16 jam waktu itu saya juga duduk dekat jendela itu, ternyata juga ada plus minusnya dalam penerbangan yang 16 jam itu, mau keluar juga kan nggak enak juga, segan kan. Jadi betul gitu. Itu jadi ternyata saya baru tahu nih dengan kehadiran Pak Arta di sini, saya baru tahu bahwa nggak perlu jalan-jalan pun bisa sebenarnya dilakukan di tempat duduk sendiri. Bisa. Betul. Jadi selama perjalanan penerbangan itu, ketika bisa melakukan peregangan, kemungkinan besar DPT itu akan dapat dicegah tanpa penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau misalnya ada pemberat penyakit yang lain, memang kita harus menggunakan konsultasi dokter. Lebih concern lagi kali ya, lebih selama sehat, bugar tapi gitu. Kemungkinan potensi itu ada, lakukan itu. Bahkan untuk orang-orang yang punya penyakit kronis pun, seandainya
teratur minum obat pun juga nggak masalah, saya rasa ya tidak masalah gitu kan, seperti kayak gangguan hipertensi, diabetes, selama dia minum obat secara teratur berkala rasanya tidak masalah juga untuk pergi bepergian dalam waktu panjang ya. Betul. Apalagi kalau ditambah dengan tadi latihan sedikit apa di tempat duduk atau jalan-jalan di kabin pesawat, rasanya juga masih bisa cukup turun, bisa masih bugar ya. Masih bugar. Oke. Kira-kira itu sih Pak yang mengganggu, menggelitik saya untuk bertanya dengan teman-teman di KKP itu. Kenapa ada beberapa pertanyaan yang memang wah saya kayaknya harus, kalau saya jawab sendiri juga saya bingung juga seperti apa menjawabnya. Dengan hadirnya Pak Arta di sini ya paling tidak bisa mengobati rasa penasaran saya ya kan. Mungkin dengan yang ada di luar sana, netizen di sana bisa terobati dan bisa lebih tahu bagaimana sebetulnya tips dan triks dan apa saja yang harus dilakukan seandainya terjadi ketidaknyamanan pada kesehatan gitu, apa yang sudah dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Arta untuk kedatangannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di topik yang berbeda. Terima kasih Pak Rahmat. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat untuk semua ya penumpang Bandara Rai. Terima kasih.